Yuk Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 20 Maret tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Mengenal Allah melalui Kristus. Yuk Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari sejarah misi Gereja Katolik, maka ada fenomena yang sungguh sangat unik dan menarik dari negeri Korea. Mengapa unik dan menarik? Karena biasanya karya misi ya, di sebuah negara atau di sebuah bangsa itu biasanya ya pada umumnya dimulai dengan kedatangan seorang misionaris ke suatu tempat ya, atau ke suatu negeri ya. Dan biasanya misionaris ini adalah seorang imam ya, seperti yang terjadi di Indonesia ya. Bagaimana iman Katolik bisa hadir di bumi Indonesia ini berkat pewartaan dari Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Xaverius ya. Dan juga bagaimana yang terjadi dengan karya misi di Tiongkok ya. Di Tiongkok itu bangsa Tiongkok bisa mengenal iman Kristiani berkat jasa Santo Matteo Ricci ya, seorang misionaris dari Serikat Yesus ya, yang datang ke negeri Tiongkok dan mewartakan iman Kristiani di sana ya. Pada umumnya berjalan seperti itu ya, juga bagaimana iman Katolik bisa hadir di bangsa Irlandia ya, bisa hadir di negeri Irlandia itu berkat jasa seorang imam bernama Patricius ya. Makanya orang Irlandia itu setiap tahun selalu merayakan Saint Patrick Day ya, hari Santo Patricius ya, karena Santo Patricius ini bagi mereka adalah orang kudus yang istimewa ya, yang membawa iman Katolik ke negeri Irlandia. Umumnya seperti itu. Tetapi beda dengan bangsa Korea ya. Bangsa Korea ini sejarah karya misi di Korea itu sungguh sangat berbeda ya. Kalau di bangsa-bangsa lain atau di negara-negara lain, karya misi itu dimulai oleh kehadiran seorang misionaris yang pada umumnya adalah seorang imam, tetapi di Korea tidak ya. Di Korea karya misi itu dimulai oleh kaum awam bangsa Korea sendiri ya. Jadi pernah saya bertemu dengan seorang Romo berkebangsaan Korea Selatan ya, dan dia menjelaskan dulu ketika belum ada agama Katolik atau iman Katolik di Korea, ya bangsa Korea semua agamanya sama ya, jadi beragama Buddha ya. Dan pada waktu itu ya bangsa Korea selalu dipimpin oleh seorang raja ya, dan bangsa Korea sangat percaya dan mereka sangat yakin bahwa raja itu adalah anak Tuhan ya. Dan pada umumnya raja-raja yang memerintah Korea itu memiliki karakter atau memiliki sifat yang kejam. Nah, ini memunculkan sebuah konsep ya. Kalau raja itu adalah anak Tuhan dan dia memiliki sifat yang kejam ya, berarti bapaknya ya atau ayahnya ya, berarti Tuhan itu juga memiliki sifat yang sama, yaitu kejam gitu ya. Dan itulah konsep yang dimiliki oleh bangsa Korea sebelum mengenal iman Kristiani. Nah, kemudian banyak orang Korea atau bangsa Korea yang pergi ke Tiongkok untuk belajar, untuk studi ya, belajar
berbagai macam ilmu, terutama ilmu pengobatan. Dan di Tiongkok inilah ya, tepatnya di kota Beijing, bangsa Korea ini berinteraksi dengan bangsa Tiongkok yang sebagian menganut agama Katolik ya, di mana karya misi di Tiongkok itu diawali atau dimulai oleh Santo Matteo Ricci ya. Dan perjumpaan ini sungguh menjadi turning point ya, atau titik balik bagi orang-orang Korea ya. Mereka berjumpa dengan orang-orang Katolik di Beijing ya, atau di Tiongkok, lalu mereka ngobrol-ngobrol, dan mereka akhirnya juga tahu ya bahwa orang-orang Katolik di Tiongkok itu juga punya semacam iman ya, atau semacam kepercayaan bahwa Allah itu memiliki seorang anak ya, Tuhan itu memiliki seorang anak ya, dan anak itu adalah yang diimani oleh orang-orang Katolik, dan anak itu namanya Yesus Kristus ya. Maka karena orang Korea ini memang semangat belajarnya tinggi, maka mereka pun lalu mempelajari kitab suci orang-orang Katolik di Tiongkok ya. Mereka membaca dan mempelajari Alkitab ya, kitab suci orang Kristiani, dan mereka akhirnya mengenal tokoh yang namanya Yesus Kristus ya. Mereka mendalami tokoh Yesus Kristus, lalu pelan-pelan mengenal bagaimana kepribadiannya, pelan-pelan mengenal bagaimana pemikiran dari Yesus Kristus ya, sikap hidupnya. Dan ini membuat mereka terpesona ya, karena anak Tuhan yang dibahas di dalam Alkitab ya, dengan anak Tuhan yang adalah raja mereka ya, raja duniawi, itu kok sifatnya berbeda ya. Jadi kalau raja mereka sebagai anak Tuhan itu kok sifatnya kejam dan lalim gitu ya. Lalu mereka pun punya konsep ya, berarti Tuhan itu juga berarti sifatnya kejam dan lalim. Tetapi yang di Alkitab ini beda ya. Ini anak Tuhan, dia memiliki sifat yang lemah lembut, yang ramah, yang penuh cinta kasih ya, yang penuh kelembutan ya. Maka berarti ya, Tuhan yang dikisahkan atau Tuhan yang diwartakan dalam Alkitab ini adalah Tuhan yang lembut ya, Tuhan yang lembut, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang suka damai ya, dan lain sebagainya. Maka inilah yang membuat akhirnya bangsa Korea ini pelan-pelan mulai tertarik ya dengan iman Katolik ya. Lalu mereka pun minta dibaptis ya, tentu dibaptisnya di Tiongkok ya, dibaptisnya di kota Beijing ini. Lalu makin lama makin banyak ya, mereka pulang ke Korea sebagai orang Katolik. Tetapi masalahnya di Korea belum ada imam ya, di Korea belum ada romo. Maka kemudian mereka mendesak romo-romo yang berkarya di Beijing ya, yang berkarya di Tiongkok, untuk mau pergi ke Korea ya, untuk mau pergi ke Korea dan berkarya di Korea. Nah, itulah sejarah karya misi di Korea ya. Jadi akhirnya banyak romo-romo dari Tiongkok pergi ke Korea, bermisi di Korea, dan akhirnya gereja Katolik di Korea ini makin lama makin besar ya. Dan bahkan saya mendengar sekarang sekitar 10% ya, sekitar 10% dari bangsa Korea itu beragama Katolik ya. Belum termasuk Protestan ya. Protestan itu sekitar 15%. Jadi kalau di total ya, 1/4 dari bangsa Korea itu adalah pengikut Kristus ya, atau penganut Kristiani ya. Nah, inilah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sejarah karya misi di Korea ini kita bisa tahu bahwa ternyata pengenalan akan Allah itu bisa kita dapat atau bisa kita peroleh melalui pengenalan akan Kristus ya.
Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan baik, maka itu juga akan membuat kita mengenal Allah dengan sama baiknya. Ya, jadi itulah yang terjadi pada kehidupan umat Katolik di Korea. Mereka mengenal Allah melalui pengenalan akan Kristus. Ya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Ya, jadi dari sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak orang itu belum mengenal Allah dengan baik, ya. Bahkan tidak kenal dengan Allah, ya. Banyak orang tidak mengenal Allah dengan baik, ya. Bahkan mungkin kita sebagai orang Katolik juga pengenalan kita akan Allah itu belum tepat, ya. Tidak sungguh-sungguh tepat, ya. Maka untuk itulah penting sekali bagi kita untuk mengenal Allah melalui diri Kristus, ya. Nah, kalau kita mau mengenal siapa itu Yesus Kristus, itu gampang, ya. Kita bisa membuka kitab suci kita, ya. Kita bisa membaca di dalam Injil, karena kehidupan Yesus Kristus, ya, terekam di dalam Injil, ya. Nah, kalau kita mau mengenal siapa itu Yesus dan bagaimana pemikiran dari Yesus Kristus ini, itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan membaca dan merenungkan isi kitab suci, ya. Dan semakin kita mengenal Yesus dengan baik, berarti kita juga bisa mengenal Allah dengan baik pula, ya, Pak. Maka mengenal Yesus Kristus ini sungguh sangat penting, ya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jangan sampai berputus asa, ya. Jangan sampai ada keinginan untuk berhenti, ya. Mari kita terus berusaha mengenal Yesus, ya. Mari kita terus berusaha mengenal juru selamat kita Yesus Kristus dengan tekun membaca dan merenungkan kitab suci, dan semoga dengan demikian kita pun juga semakin mengenal Allah yang Maha Kuasa dengan pengenalan yang terbaik. Tuhan memberkati.